Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan presentase paparan pengenalan diri yang menjelaskan tentang komunikasi ya. Alhamdulillah, Bapak Adi, dosen pembimbing saya dalam mata kuliah teknologi komunikasi yang sudah berkenan meluangkan waktu. Nah, pada presentase kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait komunikasi ya, apa yang saya ketahui berdasarkan kapasitas saya. Baik, pertama kita awali dengan slide awal pengenalan diri. Nama saya perkenalkan lagi, ini biodata saya, profil saya. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital ya. Lalu saya memulai pendidikan dari sekolah dasar ya, tahun 2001 sampai dengan 2006, yaitu di SDN Talun 2 yang terletak di Majalaya, Kabupaten Bandung. Kemudian melanjutkan sekolah ke menengah pertama ya, pada tahun 2006 sampai dengan 2009, yaitu di SMP Negeri 1 Ibun, yang juga sama terletak di Majalaya. Kemudian saya melanjutkan ke sekolah menengah akhir ya, pada tahun 2009 sampai dengan 2012, itu SMA-nya di SMA Negeri 2 Majalaya. Lalu alamat domisili saya pada saat ini saya berada di Majalaya ya, Majalaya Kabupaten Bandung. Lalu kelahiran saya Bandung 2 Maret tahun 1994 dan usia saya saat ini menginjak 28 tahun. Agama saya Islam, status saya sudah menikah. Lalu pekerjaan saat ini saya sebagai pekerja honorer pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Saya asli orang Indonesia. Ini sedikit share pengalaman kerja saya pada tahun 2013 sampai 2016. Saya bekerja di PT Total Bangun Persada, yaitu di bidang konstruksi ya, kontraktor. Lalu pada 2016 saya sampai dengan sekarang saya bekerja di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sedikit share tentang saya, tentang hobi saya mempunyai sedikit hobi ya, yaitu hobi bermain musik. Sudah lama saya mengekuni dunia musik ini, sejak saya kecil mungkin sampai dengan sekarang saya sangat mencintai hobi saya tersebut. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu penjelasan terkait komunikasi ya, dengan apa inti dari isi presentasi ini adalah menjelaskan sedikit tentang komunikasi yang berdasarkan kapasitas saya, berdasarkan yang saya ketahui. Jadi komunikasi berkesimpulan, kesimpulan komunikasi ini adalah hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan ya. Jadi komunikasi itu adalah seseorang berkomunikasi ya antar individu dari satu sama lainnya, menyampaikan sesuatu yang yang harus disampaikan kepada seorang individu. Lalu komunikasi juga bisa melalui pesan media ya yang menimbulkan efek tertentu, seperti pada kalau zaman sekarang ya ada surat dan lainnya. Sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antara pihak yang mengoperkan dan pihak yang menerima informasi. Jadi maksud dari poin ini komunikasi juga yaitu untuk menyampaikan suatu wujud pengertian antara pihak ya mengoperkan satu pihak ke pihak yang lain, lalu pihak lain menerima informasi tersebut, baik informasi, gagasan, sikap, atau isi perasaan lainnya. Selanjutnya untuk merubah tingkah laku, komunikasi sesuai dengan kehendak komunikator. Nah, dalam hal ini
Komunikasi juga dapat berubah tingkah laku ya, apa yang disampaikan dari seseorang yang memberikan informasi kepada individu lainnya gitu. Lalu di sini ada tujuan berkomunikasi ya. Tujuan berkomunikasi mengubah sifat, pendapat, dan perilaku pada individu eh, pada setiap individu hingga bersosial dengan masyarakat memerlukan komunikasi. Jadi kesimpulan dari sini ya, contohnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang bersosial, tentu saja memerlukan hubungan sosialisasi dengan masyarakat. Nah, tujuan berkomunikasi itu adalah untuk bersosial juga dengan masyarakat ya, menyampaikan informasi-informasi yang dari yang tidak tahu menjadi tahu begitu. Itu timbal baliknya bisa dikatakan komunikasi ya. Komunikasi, masyarakat memerlukan komunikasi ya. Kemudian lebih dari ini akan mendapatkan informasi dan saling mengetahui satu sama lainnya. Nah, untuk mendapatkan informasi juga kita harus kita harus mendapatkan apa yang kita butuhkan informasi, kita juga sama harus berkomunikasi. Nah, tujuan komunikasi bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan, tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan. Nah, dalam poin ini yang dimaksud informatif atau sebagai cara penyampaian pesan itu, jadi hubungan komunikasi itu sangat baik ya pada manusia mau untuk bersosialisasi dan untuk penyampaian pesan sangat efektif ya untuk di saat ini begitu. Salah satu bentuk dalam menjalin hubungan baik individual dalam kelompok ataupun organisasi. Nah, dalam menjalin hubungan baik individual maupun organisasi, tentu saja kita sangat memerlukan hubungan berkomunikasi, bersosialisasi antar individu. Nah, kemudian di slide berikutnya saya akan memperlihatkan alat-alat komunikasi yang dapat digunakan dari masa ke masa. Tetapi dalam hal ini saya tidak meringkas betul-betul dari awal ya. Ini hanya saya menyimpulkan dari apa yang saya ketahui dan apa yang saya kuasai ya. Pertama-tama dari telegraf ya. Pada tahun 1837 ada telegraf, itu telegraf alat untuk menyampaikan informasi, juga bisa dipakai untuk berkomunikasi. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, alat komunikasi tersebut pada tahun 1980 lalu menggunakan alat elektronik ya, seperti telepon, kalau sekarang handphone ya, dan lainnya. Lalu berikutnya alat komunikasi di era sekarang yang sering digunakan yaitu internet. Internet seringkali digunakan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Nah, berikutnya ini adalah alat-alat telekomunikasi, alat-alat komunikasi, mohon maaf, di ralat. Ini hanya gambaran saja ya yang saya ketahui dan saya kuasai. Nah, ini adalah bentuk telegraf ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Telegraf digunakan untuk berkomunikasi pada zamannya, pada eranya ya. Telegraf ini digunakan pada zaman dahulu ya. Kemudian ada telepon. Seperti yang kalian ketahui, telepon pada umumnya dipakai untuk berkomunikasi ya. Lalu ada radio ya. Radio di sini bukan hanya saja menyampaikan informasi, tetapi radio juga dapat berkomunikasi ya. Seperti halnya ada istilah lain radio talkie-talkie, kayak monitor ya,
pesawat repeater kayak gitu yang sering digunakan para petugas kepolisian atau petugas dinas lainnya. Nah, itu juga alat-alat untuk komunikasi. Saya lupa tidak memasangkan gambarnya ya terkait alat yang terkait alat komunikasi tersebut. Kemudian ada televisi ya. Televisi di sini memang tidak bisa dipakai untuk berkomunikasi ya, tetapi peranan televisi di sini sangat memberikan informasi yang efektif ya, sehingga televisi masih sering digunakan dari zaman dulu, dari mulai adanya dari pertama adanya televisi sampai dengan sekarang ya, digunakan televisi itu untuk memberikan informasi. Kemudian ada email ya. Email sendiri seperti yang kalian ketahui adalah untuk mengirimkan sebuah surat ya, atau isi pesan yang akan disampaikan ya kepada individu maupun kelompok. Nah, email di sini saat ini masih sangat digunakan sekali dan efektif ya untuk pengiriman pesan dan surat lainnya. Kemudian ada internet. Nah, ini yang terakhir nih, internet digunakan untuk alat komunikasi banyak sekali ya, dari mulai kita cari tahu sampai dari mulai kita 3 tahun sampai tahu menggunakan internet ini pasti menjadi tahu gitu. Internet dipakai untuk berkomunikasi, alat komunikasi seperti pada saat ini digunakan untuk browsing, untuk juga mencari informasi-informasi yang yang di masa-masa sekarang gitu ya. Dan juga bisa dipakai kalau sekarang dipakai Zoom meeting dan dipakai lainnya. Pokoknya internet ini sangat membantu sekali dalam urusan pekerjaan maupun pembelajaran ya. Lalu saya tidak akan panjang lebar ya, saya hanya meringkas dari kesimpulannya saja apa yang dimaksud dengan komunikasi menurut versi saya, menurut apa yang saya ketahui begitu, menurut kapasitas saya. Mohon maaf ya kalau kurang bisa dipahami. Dan kebetulan dalam paparan dan presentasi ini saya tidak akan panjang lebar, dikarenakan diberikan waktunya terbatas ya. Nah, saya tutup aja ya paparan saat ini. Terima kasih kepada Pak dosen, Pak Ditya Ramadan yang telah membimbing saya dalam urusan teknologi komunikasi. Mudah-mudahan presentasi ini ada manfaatnya untuk kalian semua, dan juga saya harap bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Saya akui saya masih belajar ya dalam hal paparan ataupun presentase. Baik, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tutup paparan ini. Terima kasih.